Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia Huawei Band 11 Pro yang banyak di request segera di review. Di video kali ini tadinya saya mau bikin simple aja ya, karena Band 11 standar udah saya review duluan. Dan beda versi standar dengan versi Pro itu ya dikit banget. Tapi ya karena banyak yang request pengen full review, oke, kita review seperti biasa. Yuk. Untuk desain Band 11 Pro memang jadi beda sendiri nih di seri kali ini. Sebagian orang ada yang nggak suka, tapi banyak juga yang suka dengan Band 11 Pro. Ya dinilai desainnya ini jadi refresh dari Huawei untuk seri Smart Band-nya. Karena dari dulu desainnya tuh kayak gitu aja, kayak gak ada perubahan gitu ya. Lengkungannya kerasa banget di tiap sisi, tapi ada kesan kotak di atas dan bawah. Ada yang bilang mirip banget dengan Lumia dan saya setuju. Untuk material beda sendiri, gak ada versi polikarbonat ya, beda dengan standar, ada dua opsi. Ya di sini semuanya aluminium, build quality-nya kerasa solid, tanpa bolongan mic dan juga speaker, anti airnya juga sudah 5 ATM. Untuk bagian kaca di sini gak ada keterangannya jenis kacanya tuh kaca apa, tapi ini cakep ya karena bagian sampingnya lengkungannya saya suka. Dan kalau diperhatiin kacanya agak sedikit lebih timbul ya daripada bagian bodi. Kelengkapan tombol sama juga, cuma ada satu tombol di sisi kanan, ini untuk masuk menu, dan kalau kita tahan gak ada opsi shortcut untuk ke olahraga. Tampilan belakangnya seperti ini, ada tuh pin pogo magnetik untuk chargingnya itu cepet banget, 5 menit ngecas bisa sampai berhari-hari. Oke, 12 jam pertama Band 11 Pro untuk penggunaan always on display dan dibawa tidur. Baterainya berkurang di 91% ya. Ya 91%, tapi sayangnya di OS Huawei ini, Harmony OS, nggak kayak di Amazfit, jadi saya nggak bisa ngasih lihat rincian apa aja ya penggunaan baterai selama 12 jam ini. Satu hari pertamanya nanti jam 5 sore ya, ini udah 12 jam lebih sih, jam 6 ya. Nah di hari ini juga, di pagi ini juga saya bakal langsung melakukan pengetesan untuk olahraga lari. Kita tes juga GPS-nya. Larinya sih ringan-ringan aja ya, lagi puasa. Oke, bisa dilihat ya di situ statusnya 91%, 12 jam, 13 jam lah. Sekarang kita langsung tes GPS-nya untuk lock posisi awal. Semalam saya nyoba-nyoba ya di dalam ruangan di tempat saya kerja. Tuh, cepet banget ya untuk lock GPS-nya meskipun ini masih single band. Jadi untuk lock posisi awal nggak perlu tunggu lama. Kita coba percobaan kedua. Kita kembali ke home dan masuk lagi. Biasanya Huawei idle ya, sama kayak Amazfit. Tuh, cepet banget ya untuk lock GPS-nya. Posisi baterai sebelum saya bawa lari ya 91%. Nah, sayangnya untuk running UI di sini masih sama dengan versi standar. Jadi di sini cuma ada segmentasi otomatis. Dan udah gak ada mode interval. Mungkin kamu bisa ngeceknya ya di kursus lari ya, di sini latihan berlari baru ada mode-mode interval. Jadi kalau pengen langsung dari depan tadi itu gak ada. Untuk workout data ketika olahraga lari seperti ini ada status baterai, kemudian waktu nyata, zona heart rate, kemudian denyut jantung, di sini ada jarak, pace di bagian paling bawah. Kemudian di halaman kedua ada cadence, langkah, durasi, total kalori yang terbakar, dan aktif kalori. Oh, masih ada keseimbangan waktu sentuh tanah, nice ya. Dan osilasi vertikal, intensitas, jadi lengkap banget nih. Stres latihan, ya ini lengkap. Memang tidak ada fitur AI Pacer gitu ya, kayak di versi smartwatch-nya. Tapi ya ini udah lengkap. Untuk berhenti di sini kita bisa langsung aja ya, gak perlu ditahan. Workout datanya seperti biasa Huawei lengkap, dan yang banyak ditanyakan gimana setelah sharing data ke Strava. Nah sayangnya setelah sharing data ke Strava itu seperti biasa juga ya, masih ada pajak-pajakan. Untuk saya sendiri yang lari kurang lebih 3 km ya, pajak yang kena di Strava itu kurang lebih 20-30 meter. Tapi untuk kualitas GPS-nya sih bagus-bagus aja, nggak keriting-keriting meskipun ini single band. Ya kalau keriting malu sih, ini brand gede ya, Huawei. Dan performa pace juga diajak dari cepat ke lambat atau sebaliknya ya, dari lambat ke cepat itu delaynya nggak parah, alias cepat berubahnya.
Bahkan saya bandingkan dengan Motorola yang harganya lebih mahal ya. Di Band 11 Pro ini jauh lebih bagus ya performa pace display-nya atau live pace-nya ketika kita lari. Baterainya juga gak ada beda ya dengan versi standar. Overall bisa sampai 14 hari untuk penggunaan ringan. Tapi rata-rata sih 7 harian itu harus udah dicas lagi. Di hari pertama Huawei Band 11 Pro ini baterainya ada di 78%. Ini cukup signifikan ya karena memang selama sehari saya full menggunakan fitur always on display dan juga all day monitoring ya, heart rate, sleep tracker, SPO2, emosi. Dan untuk hari kedua kurang 3 jam posisi baterai di 54%. Jadi kalau kamu pakai mode always on display dan dipakai tidur juga, kayaknya sih ini paling mentok 5 hari udah harus dicas ya. Untuk instalasi strap sama dengan Band 11 standar. Jadi kalau kamu pengen gonta-ganti dengan strap dari Band 11 standar itu gak ada masalah. Tapi kalau pengen ganti dengan Band 10 sama tidak bisa. Nah yang kurang saya suka nih dari strapnya Huawei Band series itu, dia agak sedikit gampang ngelupas ya untuk coatingnya. Ya memang strapnya sih lembut, nyaman banget di kulit, tapi ya ini 2 hari penggunaan udah lumayan kelihatan beda ya samping-sampingnya. Untuk dimensinya kalau saya ukur ini 43,5 mm. Kalau di versi standar 42,5, jadi cuma beda 1 mm. Lebarnya di 28 mm dan ketebalan klaimnya sih 8,9 ya, tapi saya di sini 9 pas sih. Bobotnya ringan ya, 35 gram, apalagi kalau pakai strap nilon ya. Oke, ini dia Band 11 Pro di pergelangan tangan saya 15 cm. Cocok ya. 43 mm. Kecuali kalau pakai strap yang fabriknya itu bakal kerasa nonjol banget di bagian sini atau di bagian sini karena ada lipatannya. Restoknya ini Huawei Harmony OS jadi cakep. Nah. Ada telat sedikit ternyata. Yap, kayak gitulah ya untuk performa race to wake-nya. Aplikasi penyandingan tentu menggunakan Huawei Health ya, dan ini watch face-nya masih sedikit ya untuk versi gratis. Tapi kalau kamu beli sih harusnya sama dapat VIP diskon ya, cuma 1.000 untuk bulan pertama doang. Ya selama sebulan itu puas-puasin aja lah untuk pakai watch face VIP. Karena yang free-nya ini dikit banget. Serius. Ini cuma segini tuh, habis mentok. Nah, yang jadi pembeda versi standar dengan Pro-nya salah satunya ya di bagian brightness ini. Panelnya sama-sama pakai display AMOLED ya, ukurannya sama, kemudian refresh rate-nya sama, resolusinya sama, brightness-nya yang beda. Kalau standar itu 1500 nits, sedangkan di versi Pro lebih tinggi lagi 2000 nits. Kita masuk ke user interface. Ini udah saya bahas di versi standar ya. Salah satu peningkatan yang Huawei kasih karena layarnya jadi tambah lebar ya, tambah luas. Ya sekarang tampilannya mirip-mirip dengan tampilan smartwatch-nya. Terutama di bagian ini, bagian menu. Tapi ada sedikit beda juga ya. Karena kita gak bisa nampilin nama-nama menunya. Kalau di smartwatch-nya kan bisa tinggal ditarik kayak gini aja. Dia keluar, di sini enggak. Nah kalau ganti daftar dan juga grid gampang banget, tinggal di bagian bawah aja. Kemudian selanjutnya di bagian widget kayak gini juga jadi tambah jelas lagi informasi yang bisa diambil. Sama tentu untuk notifikasi ya, notifikasi jadi tambah banyak karakter yang ditampilkan. Tapi untuk balas pesannya masih belum kayak smartwatch-nya ya yang udah bisa pakai keyboard. Ya kamu pakai keyboard di layar sekecil ini nggak bakalan nyaman. Seandainya kalau bisa kayak Amazfit gitu ya, udah bisa pakai voice, itu bakalan ngebantu banget. Sisanya juga sama ya, seperti ada kalender yang sekarang bisa tampil secara penuh, kemudian kompas, dan performa kompasnya juga sama-sama smooth. Tapi ya sama dengan versi standar, belum ada altimeter barometer. Nah anehnya untuk fitur remote kamera justru di versi Pro ini aman. Kemarin di versi standar itu gak bisa. Ya instan, ini untuk instan ya, kayak gini. Di sini kita bisa atur timer 2 dan juga 5 detik. Kemudian untuk remote musik saya coba ke Spotify, ini aman, terbaca dengan baik ya.
Judul lagunya, artisnya, bisa atur volume dan juga atur next atau ke belakang. Performanya kayak gini. Delaynya hampir gak kerasa loh. Cakep. Dan terakhir salah satu fitur baru juga ya bisa baca HRV. Tapi seperti biasa ya yang udah saya sampaikan di versi standar, untuk dapetin HRV tidurnya itu harus dibawa tidur sampai 1 minggu. Saya baru 2 hari jadi tersisa 5 hari lagi. Untuk data lebih lengkapnya bisa dicek di aplikasi Huawei Health, dan seperti biasa Huawei jadi salah satu yang paling lengkap soal laporan data tidur. Di bawahnya ada insight-insight juga ya, analisis dan rekomendasi. Nah, tapi kalau kamu ngecek di bagian denyut jantung ya, ini bisa kamu lihat HRV-nya. Tapi kalau HRV tidur, tadi syaratnya ya harus dipakai 6 sampai 7 hari baru keluar. Fitur kesehatan lainnya seperti aritmia analisis, ini sudah standar dari band 10 juga sudah bisa. Nah, kalau kamu lihat di sini ada EKG dan juga kekakuan arteri, ini dari Fit4 Pro ya. Lihat di sini untuk pengecekan terakhirnya 62 ya, 6 Februari. Dan ini 29 Januari. Ini saya belum pakai SmartBand ini. Yang lain tentu untuk SPO2 ya, laporannya bisa all day tapi simple banget ya, laporannya cuma kayak gini aja. Oke, itu dia review saya untuk Huawei Band 11 Pro. Dibanderol di harga 900.000 itu untuk harga normalnya, tapi Huawei seperti biasa sering ngasih diskon ya. 600, 700 ribuan ini worth it banget. Kapan lagi kamu dapat SmartBand terbaru ya, udah built-in GPS dengan kualitas GPS yang mumpuni. Bagi kalian yang tertarik dengan Huawei Band 11 Pro ini, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan kalau udah ada yang pakai Band 11 Pro, boleh juga share pengalaman GPS-nya di kolom komentar. Oke, Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.